Apakah ada kata terlambat untuk memperbaiki situasi keuangan? Bagaimana cara memperbaikinya kalau saya merasa saya mulainya telat dalam hidup saya? Di video ini kami mau coba bagikan beberapa tips yang mungkin berguna buat kalian. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Intro baru. Buat kalian yang baru nonton video ini dan penasaran kenapa intronya berubah, mungkin bisa nonton video ini, video minggu lalu, dimana kami sudah memberikan live update mengenai financial independence kami. Yes, we are now financially independent. In fact, we have been independent since July 2022. Tapi detailnya kami baru update minggu lalu. Teman-teman bisa nonton di video ini di atas. Nah, udah mau masuk 2023, apa nih rencana kamu untuk tahun depan? Udah set financial goals kamu belum? Seperti yang kita tahu, sebagian besar masyarakat sekarang kan udah melek dengan investasi, mulai dari deposito hingga investasi aset kripto dan saham Amerika. Kalau kamu gimana? Buat kalian yang masih bingung mau investasi aset kripto dan saham Amerika Serikat di mana? Sekarang kalian gak perlu bingung lagi, karena kalian bisa investasi kripto atau saham Amerika Serikat hanya di satu aplikasi aja. Aplikasi apa namanya? Nanovest tentunya. Nanovest adalah platform aplikasi investasi zaman now, di mana kamu bisa jual beli kripto dan saham Amerika Serikat dengan mudah dan aman. Kamu bisa investasi mulai dari Rp5.000 aja, tanpa biaya transaksi lagi. Ada lebih dari 2.000 pilihan saham Amerika Serikat dan aset kripto yang bisa kamu pilih, dari saham perusahaan-perusahaan terkenal seperti Netflix, Starbucks, Apple, Meta, dan tentunya masih banyak lagi. Investasi kamu di Nanovest dijamin aman karena sudah terlisensi oleh Bapepti serta mendapatkan beberapa sertifikasi ISO yang tervalidasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Kamu bisa lebih tenang dan gak perlu khawatir. Nanovest sebagai aplikasi investasi yang modern dan simpel memudahkan kamu yang baru mulai belajar investasi. Di Nanovest juga ada banyak misi yang bisa kamu ikuti dengan total hadiah miliaran rupiah. Tunggu apa lagi? Buka akun Nanovest kamu sekarang, pakai link referral aku, dan untuk info selengkapnya bisa kamu baca di description box di bawah. Nah, ngomong-ngomong soal financial independence, selamat Kosem dan Jiklau gitu ya, sudah bebas finansial. Gimana dengan saya yang merasa saya mulainya telat? Saya sudah mulai sih mengkonsumsi konten-konten, baca-baca buku-buku seputar bebas finansial. Saya mau menata ulang keuangan saya, tapi saya merasa saya sudah mulainya terlambat gitu. Saya mulainya di usia yang mungkin lebih senior dari Kosem dan Ciklau. Mungkin saya punya situasi yang mungkin lebih sulit gitu ya dari yang kalian hadapi. Masih bisa nggak sih mencapai bebas finansial? Nah, kami sering dapat DM seperti itu dan kami jawaban pendeknya bisa gitu. Kalian nggak harus nonton sampai akhir video gitu untuk tahu jawabannya, tapi jawaban pendeknya bisa. Nah, cuman detail lengkapnya seperti apa tips-tips untuk bebas finansial, to fix your financial mistakes gitu ya, kami mau coba bagikan di video ini secara detail. Nah, tips yang pertama adalah think simple. Start with what you can do today. Jadi, seringkali kita berpikir untuk memperbaiki situasi finansial kami harus pergi ke konsultan, kami harus ngobrol sama financial planner dan lain sebagainya. Ya mungkin itu diperlukan ya untuk beberapa case, di mana mungkin keluarganya sudah terbelit hutang sampai berlapis-lapis gitu ya, dan ada kondisi kebangkrutan mungkin yang mungkin harus diselesaikan, ada tanggung jawab harus diselesaikan dengan debitur-debitur dan lain sebagainya. Tapi buat kebanyakan dari kita yang orang kantoran yang selama ini masalahnya adalah salah kelola keuangan gitu ya, salah kelola keuangan, nggak bisa lakukan disiplin keuangan. Sebenarnya starting simple, nggak usah jauh-jauh dulu, yaitu yang kalian perbaiki adalah dapur kalian dulu gitu. Dapur bukan beli kitchen set baru ya maksudnya, tapi gimana kalian kelola keluar masuk ke uang kalian. Itu dulu yang diperbaiki gitu, sebelum kita seek help from the outside atau justru malah spend more money untuk ikut, bukannya nggak boleh ikut seminar sekali lagi ya, tapi sometimes kita juga jadikan seminar itu excuse untuk ya udah saya ini sedang spend for my self development gitu. But actually you know what, the real change should happen after you leave the seminar, bukan? Kalian harus membuat perubahan itu terhadap diri kalian sendiri setelah kalian denger yang bener gitu. Kalian nonton video ini tapi kalian tidak melakukan apa-apa terhadap keuangan kalian, ya tidak akan berubah gitu ya. Jadi think simple, start small, start with what you have. Mungkin kalau boleh tambahin sedikit, mulainya dari mental dulu. Biasanya kita yang punya masalah
keuangan yang jelek ya apa ya, habit yang jelek lah, bukan cuman habit keuangan ya gitu, misalkan habit makan gitu, atau habit begadang, atau misalkan ya hal-hal yang tidak sehat lainnya. Biasanya itu memang ada masalah stres gitu ya, masalah mental gitu. Dan ya mungkin dari situ dulu sih dicari sumber stresnya tuh apa sih gitu ya. Sebenarnya tuh kenapa sih akhirnya pelariannya ke makan yang gak sehat, atau ke gaya hidup yang tidak sehat, atau gaya belanja yang gak sehat. Nah biasanya dari situ dulu sebenarnya saya gak happy-nya apa, saya stresnya apa gitu. Coba digali apa ya, ada yang bilang journaling itu sangat membantu gitu ya. Jadi kita punya kepikiran apa, daripada cuma dipikirin lewat, coba ditulis gitu ya. Hari ini kepikirannya apa, aku sedih kenapa gitu ya. Ya journaling aja, the journey to discover yourself gitu ya. Sampai akhirnya ketemu sebenarnya nih apa sih gitu yang bikin saya stres, dan akhirnya lari ke gaya hidup yang tidak sehat itu gitu. Jadi mulainya dari mental dulu, dicari dulu sebenarnya saya tuh nggak happy-nya kenapa gitu, dan ya udah berdamai dengan masalah tersebut, cari solusinya gitu ya. Ya ini kita tentunya oversimplify things ya, pastinya tidak segampang ini, pastinya butuh waktu, butuh proses, tapi in essence seperti itu. Kita harus cari tahu dulu ke dalam diri kita sebenarnya kita nggak happy-nya kenapa, kita berusaha perbaikin dulu. Dari situ kenalin sebenarnya ya udah saya maunya seperti apa sih gitu, apa sih yang bikin saya happy gitu. Mulainya dari situ dulu gitu, baru nanti pelan-pelan kita bisa ya udah being happy with ourselves tanpa harus melakukan habit-habit yang tidak sehat itu gitu. Jadi habit yang tidak sehat ini salah satunya leading ke financial distraction misalkan gitu ya. contohnya habit belanja, saya adalah gitu belanja ya. impulsif gitu kan, dikit-dikit belanja, merasa belanja itu bisa membuat saya happy gitu. Padahal enggak juga gitu kan. Ya oke, itu kan kayak adrenalin. Iya pas geseknya mungkin happy gitu, tapi akhirnya bajunya mungkin dipakai aja enggak gitu. Akhirnya cuma ditumpuk sampai banyak. Ya itu kan berarti sebenarnya nggak bikin kamu happy gitu ya. Harus dicari lagi sebenarnya yang bikin kamu nggak happy apa, dan yang bikin kamu happy itu apa sebenarnya. Nah itu take time to discover yourself. Yang kedua tipsnya adalah setting realistic goal. Ini penting di zaman dimana kalian bisa lihat kanan kiri teman-teman kalian udah sampai mana, Kosem udah sampai mana, Cikla udah sampai mana. Karena goal orang lain boleh jadi motivasi kalian, tapi nggak harus jadi sesuatu yang kalian tiru plek-tiplek gitu. Harus sama persis tuh nggak. Kalau misalkan kami hari ini bilang kami ingin financial independence di usia 35 dan kami sudah achieve di usia 33. Apakah realistis misalkan kalian yang benar-benar belum mulai sama sekali di usia 30 kemudian memiliki goal yang sama? Tentu tidak realistis, bukan? Tentu akan menambah bukan semangat tapi malah stres, pressure, dan mungkin rasa ketidakberhargaan itu kepada diri kalian sendiri. Jadi kalau memang kalian ingin punya motivasi yang sehat, ingin punya goal yang sehat, tentukan goal yang realistis. Bikin goal yang realistis, misalkan kalian saat ini umur 30, mungkin setelah membereskan mungkin nggak usah mikirin financial independence dulu. Mungkin misalkan pikirkan 1 tahun ke depan aku mau lunasin hutang kartu kreditku dulu yang selama ini menumpuk. That is more realistic than saying that okay, I will be financial independence next year. Nanti malah stres, nanti malah cari-cari cara yang aneh-aneh gitu ya, get rich quick dan segala macam. Malah ujungnya kalian ketambahan beban, bukan malah makin bebas gitu. Jadi important to be realistic with yourself. Apapun yang kalian usahakan capai, cek dulu ini kira-kira saya masih napak nggak goal saya dengan kenyataan gitu. Iya, karena lagi-lagi situasi kondisi tiap orang kan beda-beda. Betul. Ya. Dan apa yang kami share hari ini itu journey-nya udah panjang gitu, dari apa ya, mungkin dari kuliah gitu ya, dari awal berkarir itu memang sudah menjalani gaya hidup frugal, budgeting itu sudah 10, 11, 12 tahun gitu ya. Jadi ya beda-beda lah, journey kita beda-beda gitu ya. Jangan disamakan gitu ya. Kita juga harus bisa enjoy the journey gitu, karena jangan cuman enjoy nanti saya akan happy kalau saya sudah capai ini gitu ya, nggak bisa juga gitu, karena ya again umur kita nggak ada yang tahu gitu ya, apakah kita will we ever achieve that, nobody knows gitu. Jadi yang satu hal yang bisa kita lakukan adalah enjoy the journey gitu. Tadi saya ngomong soal set realistic goal. Nah kalau di ilmu marketing atau di ilmu mungkin apa ya, bisnis manajemen ada yang namanya SMART ya, setting SMART goal. Itu systematic, measurable, specific, measurable,
actionable, realistic, time bound ya. Ya di Google aja lah SMART goal. Ya itu ada akronimnya, artinya apa. Intinya kalau bikin goal itu ya harus bisa di achieve, harus make sense gitu ya. Jangan terlalu ngawang-ngawang atau nggak ada timeline-nya gitu. Jadinya malah nggak bisa, ya udah, nggak, ya kalau ngawang-ngawang nggak ada tanggalnya, nggak ada kalau nggak ada timeline-nya ya susah kapan gitu ya. Stepnya iya. Gitu. Dan lagi-lagi yang tahu realistis atau bukan itu bukan anak tetangga, bukan paman, bukan tante atau orang jauh, itu kalian sendiri yang tahu gitu. Karena mungkin ya buat orang itu bisa dia capai gitu dengan harga yang dia bayar. Dia mungkin tidurnya cuman 3-4 jam sehari karena dia harus ngerjain side bisnisnya, dia mungkin harus lembur lebih lama di kantor untuk ngerjain tugas dari bosnya, untuk ngejar promosi dan lain sebagainya. Mungkin kalian mau bayar harga itu, mungkin juga enggak. Jadi nggak usah samakan diri kalian dengan orang lain. Selama kalian happy dan merasa kalian sudah realistis dengan goal yang ingin kalian capai, ya udah fokus ke situ aja. Lalu yang ketiga, ini udah bahas berkali-kali, yaitu pentingnya untuk disiplin budgeting. Nah, semua hal, nggak cuman kita ngomongin soal budgeting, nggak cuman soal ngomongin tentang kesehatan finansial, tapi kesehatan tubuh misalkan. Saya mau punya perut six pack, nah itu kan juga butuh proses. Butuh latihan, nggak bisa satu hari jadi. Begitu juga dengan kalau kita mau punya otot, mengatur kesehatan keuangan yang benar. Nah itu juga perlu latihan gitu, nggak bisa satu hari langsung jadi. Butuh proses, butuh latihan sehari demi sehari untuk sampai kita bisa membentuk habit mengatur keuangan yang baik gitu. Nah, yang namanya habit itu kan harus dibiasakan. Ada yang bilang katanya 21 hari gitu ya kalau mau create new habit. Ya udah, nggak ada cara lain selain kita lakukan gitu. Orang lain nggak bisa lakukan buat kamu. Misalkan saya mau six pack, saya nggak bisa minta Sam yang sit up untuk saya, walaupun ya Sam udah squatan lagi, oke saya sit up-nya double deh jatahnya biar bisa buat kasih ke Klau. Ya nggak bisa gitu, yang melakukan sit up yang six pack gitu. Begitupun dengan mengatur kesehatan keuangan, yang disiplin budgeting ya yang keuangannya sehat. Nggak bisa pasangan kamu yang lakukan, nggak bisa orang tua kamu lakukan, nggak bisa sahabat kamu yang lakukan, harus diri sendiri yang dengan penuh kesadaran yang lakukan gitu. Disiplin budgeting mulainya dari mana? Sesimpel dengan catat pengeluaran gitu ya. Kalau ribet harus catat pakai tangan di buku atau harus buka laptop dulu, buka Excel, sekarang tuh udah banyak banget aplikasi gratis yang tidak berbayar gitu untuk mencatat pemasukan pengeluaran. Ya udah sesimpel mulai dari itu dulu aja. Dicatat semua pemasukan pengeluaran sekecil apapun. Cuman beli es teh manis gitu atau cuma jajan gorengan pun catat aja gitu. Semuanya pokoknya dicatat dulu, pengeluaran pemasukan, dari situ baru bisa kelihatan gitu ya. Sebenarnya kita tuh habit pengeluaran pemasukannya udah sehat belum sih gitu, udah ideal belum sih, dan yang tahu sehat atau enggak, yang tahu ideal atau enggak kan itu kalian masing-masing gitu. Jadi mulai dari situ dulu. Disiplin budgeting, disiplin catat pemasukan dan pengeluaran. Nah, selanjutnya adalah declutter things in your life. Declutter itu adalah tata kembali, susun kembali gitu. Hilangkan hal-hal yang berantakan dari hidup kalian. Bisa banyak hal, bisa berupa barang, literally barang gitu ya. Di rumah kalian misalkan terlalu banyak barang tadi yang punya misalkan kebiasaan buruk, kalau stres belanja gitu ya. Nah, mungkin bisa mulai dari barang-barang yang kalian spend money to hoard gitu ya, untuk kumpulin tanpa jelas tujuannya mau ngapain. Mungkin bisa lakukan garage sale atau sumbangkan itu ke orang lain yang lebih membutuhkan. Supaya apa? Supaya ya kita bisa fresh pikirannya. Kita ngelihat lemari berantakan dengan lemari yang bersih dan rapi, semua baju terlipat rapi, itu mungkin nggak secara langsung ada dampak finansialnya, tapi at least kita secara pikiran tuh fresh gitu ya. Sama halnya ngelihat meja kerja juga, kalau meja kerja berantakan dan rapi tentu kan menimbulkan kesan yang berbeda. Meskipun ada juga teman-teman di sini yang mungkin lebih suka kerjanya berantakan ya mejanya. Tapi intinya find position where you are at peace with your surroundings, declutter your life, termasuk juga spending tadi kita udah bahas budgeting, spending yang bikin kalian tuh berantakan gitu tiap bulan, hutang-hutang, spending yang nggak esensial, menuruti keinginan yang jadi pelampiasan karena stres, itu coba ditata kembali, coba disusun kembali. Caranya gimana? Ya kalau untuk uang tadi budgeting, caranya udah disampaikan sama Klau. Kalau untuk barang bisa dengan buka flea market, buka garage sale gitu ya, sumbangkan ke orang lain juga bisa. Temukan kedamaian di tengah lingkungan yang
rapi, tengah lingkungan yang bersih gitu. Yang kelima, tutup sumber-sumber masalah keuangan kalian. Contohnya misalkan masalah kalian itu adalah belanja impulsif pakai kartu kredit. Ya udah, kalau memang kartu kamu belum bisa mengontrol kartu kredit, selalu bayarnya minimal doang, ya udah kartu kreditnya mendingan ditutup dulu. Telepon banknya, minta tutup kartu kreditnya sekarang juga, dan langsung minta cicilan utang kartu kreditnya itu direstrukturisasi. Maksudnya coba kamu bicarakan ke mereka, saya mau lunasin nih gitu. Iya, saya mau lunasin, tapi sekarang saya belum ada uangnya, boleh nggak dibantu, misalkan saya cicil dalam 2 tahun atau 3 tahun, ya kira-kira kalian sekuatnya gimana, coba di ngomongin sama pihak bank. Jadi biar beres itu, sementara utangnya itu ya udah ditutup dulu gitu ya, maksudnya nggak bunganya terus ngegulung secara liar gitu. Biasanya sih kalau udah telepon ke bank, misalkan udah bilang oke, saya mau minta kelonggaran untuk bisa dilunasin selama 2 tahun, biasanya udah tuh bank langsung case close, oke, kalian utangnya berapa, oke kita cicil 2 tahun. Jadi selama 2 tahun cicil itu nggak akan ada bunga lagi gitu. Nah ini satu tips yang boleh dicoba gitu ya. Misalkan masalahnya itu tentang sumber masalah itu kartu kredit. Misalkan sumber masalahnya itu adalah pertemanan yang tidak sehat gitu ya. Ya udah, kalau memang yang namanya teman itu tentunya harus saling mendukung gitu ya, dan tentunya mendukung hal-hal yang positif. Kalau misalkan temannya ini tidak mendukung, malah menjerumuskan, mungkin boleh dievaluasi lagi gitu. Apakah orang ini benar-benar peduli sama kamu, benar-benar mau kamu bisa jadi yang terbaik, versi kamu yang terbaik atau tidak gitu. Karena nggak semua orang perlu kita keep in our life. Tentunya kita harus baik ya, sama semua orang harus sopan, tapi nggak semua harus kita jadikan teman baik, sahabat gitu. Ya, dan harus kita ikuti gaya hidupnya gitu ya. Kalau memang tidak bisa keep up dengan gaya hidup teman-teman gitu ya udah, mungkin jaga jarak aja gitu. Again, kalau memang dia teman, harusnya dia ngerti, sorry, saya lagi nggak bisa hangout sama kalian tiap bulan. Saya cuma misalkan saya cuma bisa hangout tiap bulan 1 kali gitu ya, nggak bisa tiap weekend hangout, karena saya lagi berusaha memperbaiki kehidupan keuangan saya gitu. Saya banyak utang, saya punya masalah dan saya mau beresin. Harusnya kalau itu benar-benar teman, justru dia mendukung gitu. Justru dia ikutan barangkali, justru barengan yuk. Iya, aku temenin deh weekendnya, ayo kita di rumah aja nonton Netflix aja gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi kalau memang sumber masalah teman, ya mungkin ada saatnya ini adalah saatnya untuk evaluasi ulang ya, dan untuk jaga jarak dulu gitu ya, kalau memang itu sumber masalahnya. Selain teman, bisa jadi sumber-sumber masalah lain adalah keluarga atau pacar, ya basically semua hubungan ya dalam kehidupan kita yang kita merasa ini kok jadi bukannya malah manfaat, malah membawa masalah gitu buat kehidupan kita. Kita bisa evaluasi kembali dan ya dengan bijak kita menutup hubungan. Nggak kemudian bilang harus putus sama pacar atau kemudian harus putus hubungan keluarga sama orang tua, enggak gitu. Tapi mungkin kita bisa menahan informasi-informasi yang kira-kira beresiko kalau diketahui, misalkan jumlah gaji gitu ya. Kita tahu nih orang tua kita belum punya wawasan keuangan yang sama dengan kita. Mungkin kita bisa withhold that information dari orang tua kita. Bukannya kita kucing-kucingan sama orang tua atau kita kurang ajar gitu ya nutup-nutupin, tapi memang menjadi orang dewasa ya itu kita sedikit banyak membuat batasan sih dengan orang lain gitu. Kita tidak membuat informasi yang dengan hidup kita tuh available dengan gampang ke orang lain gitu, karena memang ya buat apa juga gitu ya kalau memang kita merasa tidak ada manfaatnya. Jadi secara perlahan, secara cerdas itu versi kita, karena masing-masing dari kita punya hubungan yang berbeda-beda dengan orang tua masing-masing. Jadi cari nyamannya kalian untuk gimana memberi batas ya, memberi batas antara kalian dengan orang-orang lain yang mungkin toksik atau mungkin nggak sampai toksik tapi beresiko untuk kehidupan finansial kalian ke depannya. Pada dasarnya it's never too late to start anything or to fix anything in your life gitu ya. Ya kan kalau kata pepatah Cina, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Jadi memang harus ada langkah pertamanya dulu nih gitu. Nggak bisa kita langsung sampai ke sana gitu ya. Jauh banget nggak bisa ya. Satu langkah. Kadang-kadang mungkin perlu mundur sedikit, nanti melangkah lagi pelan-pelan. And it's okay gitu, enjoy the journey, enjoy the learning process, sampai akhirnya bisa mencapai goal yang
yang sudah di-set di awal tadi. Selamat berjuang, selamat berproses. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, follow kami di Spotify, juga kasih bintang 5 untuk podcast ini supaya bisa lebih banyak orang mendengarkan dan mendapatkan manfaat yang sama. Buat kalian yang main Instagram dan TikTok dan Twitter, kami ada di sosial media tersebut. Bisa cari handle kami di description box di bawah. Thank you so much for watching. Take care, stay safe and stay healthy. See you next week. Bye-bye.